Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diana Kholidah dari Prodi Ekonomi Pembangunan kelas B, NIM 200231100090. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemikiran ekonomi Joseph Alois Schumpeter dalam pandangan pemikiran ekonomi neoklasik. Neoklasik adalah istilah yang digunakan untuk mendefinisikan beberapa aliran pemikiran ilmu ekonomi yang menjabarkan pembentukan harga, produksi, pendapatan melalui mekanisme permintaan dan penawaran pada suatu pasar. Teori ini dikembangkan oleh beberapa ekonom, salah satunya adalah Joseph Alois Schumpeter. Joseph Alois Schumpeter adalah seorang ahli ekonom politik Australia yang lahir di Harrisburg, Moravia pada tanggal 8 Februari 1983. Schumpeter memulai karirnya dengan mempelajari ilmu hukum di Universitas Vienna di bawah asuhan Eugen von Baumgartner, di mana ia memperoleh gelar doktoral jurusan hukum pada tahun 1906. Pada tahun 1909, ia menjadi profesor ilmu ekonom dan pemerintahan di Universitas Karlovy di Ukraina modern. Pada tahun 1911, ia bergabung dengan University of Graz, di mana ia tetap sampai Perang Dunia I. Pada tahun 1918, Schumpeter menjadi anggota Komisi Sosialisasi yang dibentuk oleh Dewan Deputi Rakyat di Jerman. Pada tahun 1919, ia diundang untuk menjabat sebagai Menteri Keuangan di Republik Jerman Austria. Dia mengusulkan retribusi modal sebagai cara untuk mengatasi utang perang dan menentang sosialisasi pabrik gunung Alpin. Pada tahun 1921, ia menjadi Presiden Bank Biedermann swasta. Dia juga anggota dewan di Kaufmann-Bank. Masalah di bank-bank itu membuat Schumpeter berhutang. Pengunduran dirinya merupakan syarat pengambilalihan Bank Biedermann pada September 1924. Dari tahun 1925 hingga 1932, Schumpeter menduduki kursi di Universitas Bonn, Jerman. Dia mengajar di Harvard pada tahun 1927 sampai 1928 dan 1930. Pada tahun 1931, dia menjadi profesor tamu di Tokyo College of Commerce. Pada tahun 1932, Schumpeter pindah ke Amerika Serikat dan segera memulai apa yang akan menjadi upaya ekstensif untuk membantu rekan-rekan ekonom Eropa Tengah yang tergusur oleh Nazisme. Schumpeter juga dikenal karena penentangannya terhadap Marxisme dan Sosialisme yang menurutnya akan mengarah pada kediktatoran dan bahkan mengkritik kesepakatan baru Presiden Franklin Roosevelt. Schumpeter juga menjadi inspirasi beberapa ekonom matematika pada masanya dan bahkan menjadi presiden Econometric Society pada tahun 1940. Padahal ia bukan seorang ahli matematik, melainkan seorang ekonom yang mencoba mengintegrasikan pengertian sosiologi pada teori ekonominya. Schumpeter adalah salah satu ekonom paling berpengaruh di awal abad ke-20 dan mempopulerkan istilah penghancuran kreatif yang diciptakan oleh Werner Solberg. Karya dari Joseph Alois Schumpeter, salah satunya yaitu buku Kapitalisme, Sosialisme, dan Demokrasi. 2. The Theory of Economic Development. 3. History of Economic Analysis. Dan masih banyak lagi buku-buku yang diciptakannya. Teori-teori yang dikemukakan oleh Joseph Schumpeter. 1. Landasan teori pembangunan. Landasan teori pembangunan menurut Schumpeter adalah adanya keyakinan bahwa sistem kapitalisme merupakan sistem yang paling baik untuk menciptakan pembangunan ekonomi yang pesat. Namun, Schumpeter meramalkan bahwa dalam jangka panjang sistem kapitalisme akan mengalami stagnasi. Pendapat ini sama dengan pendapat kaum klasik. 2. Perkembangan ekonomi. Menurut Schumpeter, faktor utama yang menyebabkan perkembangan ekonomi adalah proses inovasi dan pelakunya adalah para inovator atau pengusaha. 3. Pertumbuhan ekonomi. Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi adalah peningkatan output masyarakat yang disebabkan oleh semakin banyaknya jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, tanpa adanya perubahan dalam teknologi produksi itu sendiri.
Pertumbuhan ekonomi suatu negara ditentukan oleh usaha-usaha inovasi-inovasi atau penemuan baru di bidang teknologi produksi yang dilakukan para pengusaha. Tanpa inovasi, tidak ada pertumbuhan ekonomi. Proses inovasi terdiri atas 3 tahap, yaitu pertama, teknologi baru diperkenalkan. 2. Inovasi menimbulkan keuntungan yang lebih banyak. 3. Proses imitasi inovasi. Artinya, penemuan baru tersebut akan ditiru oleh pengusaha-pengusaha lain, sehingga seluruh pengusaha akan dapat meningkatkan hasil produksi, baik secara kuantitatif maupun secara kualitatif. Teori ini pun mendapatkan pro dan kontranya. Robert Solow misalnya, ia lebih menekankan perhatian pada pertumbuhan output yang akan terjadi atas hasil kerja 2 faktor input utama, yaitu modal dan tenaga kerja. Sementara itu, faktor teknologi diasumsikan sebagai faktor konstan. R.F. Harnott dan F.C. Domar pun memiliki pendapat yang berbeda. Mereka menghasilkan teori pembanding dari hasil teori Joseph Schumpeter. R.F. Harnott dan E.C. Domar mengatakan bahwa kemampuan berproduksi yang selalu meningkat menunjukkan bahwa suatu negara senantiasa mampu berada pada pertumbuhan ekonomi yang mantap atau stay growth. Dalam mencapai tujuan ini, maka diperlukan penanaman modal atau investasi. Kemampuan masyarakat berinvestasi akan ditentukan permintaan agregat masyarakat. Keinginan berinvestasi masyarakat akan ditentukan juga oleh marginal efficiency of capital atau lebih dikenal dengan incremental capital output ratio. Artinya ICOR adalah perbandingan antara pertambahan suatu unit input modal yang dapat menyebabkan pertambahan output dengan tambahan output yang dihasilkan. 4. Pembangunan ekonomi, the theory of economic development. Teori ini menjelaskan kenaikan output yang disebabkan oleh inovasi yang dibuat oleh para pengusaha. Inovasi di sini bukan hanya berarti perubahan yang besar dalam hal teknologi. Inovasi dapat juga direpresentasikan sebagai penemuan produk baru, pembukuan pasar baru, dan sebagainya. Inovasi tersebut menyangkut perbaikan kuantitatif dari sistem ekonomi itu sendiri yang bersumber dari kreativitas para pengusahanya. Schumpeter menggambarkan teorinya yang lebih lanjut tentang proses pembangunan dan faktor utama yang menentukan pembangunan. Teori Schumpeter menekankan kepada pentingnya peranan pengusaha dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi dengan terus-menerus membuat inovasi di dalam kegiatan ekonomi. Teori ini memisalkan bahwa perekonomian sedang tidak berkembang, akan tetapi dengan inovasi yang dilakukan oleh pengusaha akan membantu dalam meningkatkan perekonomian negara dengan cara investasi dan kredit modal. Menurut Schumpeter, semakin tinggi tingkat kemajuan suatu perekonomian, maka semakin terbatas dalam melakukan inovasi. Dengan hal ini, maka perekonomian akan berjalan lambat dan akhirnya akan menjadi keadaan yang tidak berkembang. Berbeda dengan pandangan klasik. Dalam pandangan Schumpeter, keadaan tidak berkembang dicapai pada tingkat pertumbuhan yang tinggi. Kritikan terhadap teori Schumpeter. 1. Keseluruhan teori Schumpeter didasarkan pada inovator yang dianggap sebagai pribadi yang ideal. 2. Menurut Schumpeter, pembangunan ekonomi adalah akibat dari proses siklis. 3. Pendapat Schumpeter bahwa perubahan siklis merupakan akibat dari inovasi juga tidak benar. Pada kenyataannya, fluktuasi siklis bisa karena sebab-sebab psikologis, natural, dan finansial. 4. Schumpeter menganggap inovasi sebagai sebab utama pembangunan ekonomi. 5. Schumpeter dalam teorinya terlalu banyak menekankan pentingnya kredit bank. 6. Analisa Schumpeter mengenai proses peralihan dari kapitalisme ke sosialisme tidak benar. Tokoh atau teori yang mempengaruhi pemikiran atau teori yang dihasilkan. 1. Leon Warlas atau Warlas Law atau Hukum Warlas. Hukum Warlas adalah permintaan barang di suatu perekonomian selalu sama dengan permintaan barang yang diproduksi.
Teori yang dikeluarkan oleh Joseph Schumpeter tidak memiliki hasil gambar diagram yang sama dengan Leon Warlas, yaitu arus yang melingkar. Terlepas dari inovasi dan kegiatan inovatif juga mengarah ke keadaan diam. Namun, teori Schumpeter dijelaskan pada hukum Warlas. 2. Hukum demokrasi dengan kapitalisme menurut Weber dan Schumpeter. Max Weber dan Joseph Schumpeter melihat secara detail hubungan keduanya sebagai sebuah keniscayaan. Menurut Weber, demokrasi hanya akan terjadi jika sistem ekonomi yang dianut dan dijalankan sebuah negara berada di bawah sistem kapitalis yang sangat menghargai pertumbuhan industri dan keunggulan individual. Schumpeter, meskipun lebih empatik, tetap menyebut bahwa demokrasi modern merupakan produk dari proses kapitalisme yang sedang berlangsung. Kecenderungan ini dapat dilihat dari bagaimana proteksi yang dilakukan pemerintah terhadap pihak swasta. Dan sebaliknya, privatisasi badan usaha milik negara berlangsung tanpa kontrol langsung dari masyarakat. 3. Teori Thomas L. Friedman dan Creative Destruction. Schumpeter berpendapat bahwa creative destruction merupakan awal persentuhan entrepreneur dengan inovasi radikal dalam sistem kapitalis yang merupakan kekuatan nyata. Teori creative destruction sangat dipengaruhi oleh teori Thomas L. Friedman. Schumpeter yakin bahwa kapitalisme akhirnya akan dihancurkan oleh keberhasilannya sendiri dan bahwa creative destruction hanya sebagian dari perkiraan masa depan kapitalisme. 4. Uji empiris Rousseau dan pandangan peran sektor keuangan Schumpeter. Rousseau 2002 melakukan uji empiris mengenai keterkaitan antara pertumbuhan ekonomi dan pengembangan pasar keuangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa timbulnya berbagai instrumen keuangan, lembaga keuangan, dan pasar keuangan memegang peran utama bagi peningkatan perdagangan dan industrial di negara-negara tersebut. Penelitian ini memberi dukungan kuat bagi Schumpeter. Mengenai peran sektor keuangan dalam pertumbuhan ekonomi, Joseph Schumpeter berpendapat bahwa jasa-jasa yang disediakan oleh financial intermediaries, misalnya dalam bentuk mobilisasi, tabungan, pelaksanaan evaluasi proyek, pengelolaan risiko, sistem pengawasan terhadap manajer, dan fasilitasi transaksi keuangan merupakan elemen yang sangat penting bagi inovasi teknologi dan pembangunan ekonomi yang selanjutnya berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi. Kategorisasi teori ekonomi Joseph Schumpeter. Dengan melihat berbagai teori ekonomi dari Joseph Schumpeter yang sudah dijabarkan di atas, berbagai teori tersebut memiliki kategori ekonomi neoklasik. Perbedaan ekonomi neoklasik dan klasik hanya terletak pada penekanan dan pusat perhatiannya. Metode klasik menjelaskan segala ekonomi dalam kerangka kekuatan yang tampak misterius, sedangkan dalam metode neoklasik mencoba untuk memberi penjelasan lengkap dengan memfokuskan diri pada mekanisme-mekanisme aktual yang menyebabkan terjadinya kondisi ekonomi tersebut. Ciri-ciri teori ekonomi neoklasik antara lain 1. Perkembangan faktor-faktor produksi dan kemajuan teknologi merupakan faktor utama yang menentukan tingkat pertumbuhan ekonomi pada suatu masa tertentu dan perkembangannya dari waktu ke waktu. 2. Teori ini melihat bagaimana setiap faktor produksi dan perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Teori neoklasik bukan saja memperhatikan penata tenaga kerja dalam pertumbuhan, tetapi menganalisis pula sumbangan dari perkembangan stok modal dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Teori ini dapat digunakan untuk melakukan penyelidikan empiris mengenai peranan relatif dari modal, teknologi, dan tenaga kerja dalam pertumbuhan ekonomi. 3. Pemerintah sudah ikut campur dan sudah ada pajak serta inflasi. 4. Melihat bagaimana setiap faktor produksi dapat perkembangan teknologi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. 5. Menganalisis sumbangan dari perkembangan stok, modal, dan perkembangan teknologi dalam pembangunan ekonomi. Perbedaan antar teori. Teori klasik dari Adam Smith dan David Ricardo. 1. Tidak mengikut sertakan peranan pemerintah. 2.
pasar tenaga kerja sama dengan pasar barang. 3. Dalam perdagangan luar negeri, klasik menekankan pada teori nilai tenaga kerja. 4. Upah fleksibel. 5. Harga ditentukan oleh tenaga kerja. Teori neoklasik oleh Schumpeter. 1. Pertumbuhan penduduk dengan adanya kemajuan teknologi. 2. Perdagangan luar negeri berdasarkan hukum Gosen 1 dan hukum Gosen 2. 3. Lebih menggunakan faktor-faktor produksi dalam penetapan upah. 4. Mendukung dan menekankan sebuah inovasi kepada pengusaha. 5. Adanya kecenderungan menabung dari masyarakat. 6. Semua tabungan masyarakat. Persamaan antar teori. Teori klasik oleh Adam Smith dan David Ricardo. 1. Proses pertumbuhan ekonomi dalam jangka panjang pada sudut pandang dari segi penawaran. 2. Tenaga kerja. 3. Kemajuan teknologi. Teori neoklasik dari Schumpeter. 1. Dalam perdagangan internasional dari teori ekonomi liberal atau klasik dan neoklasik. 2. Tenaga kerja dalam mendukung perekonomian. 3. Kemajuan teknologi dengan inovasi pengusaha. 4. Meningkatkan faktor produksi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.